dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan bruto tertentu, PP 23 tahun 2018, PBB, dan BPHTB. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zia Marila. Lanjut perkenalannya, guys. Oh, lanjut. Nama saya Rizal Hakim. Nama saya Yeni Tiara. Nama saya Syifa Fauzia. Suara begitu sih, Ai. Nama saya Bergema-bergema. Nama saya Tamira Matullah. Nama saya Sabrina. Udah semua ya? Udah sih, mulai sih, baca cepet sih. Gue duluan ya. Ya, Bu. Pajak penghasilan bruto. Pajak penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan pemerintah ini atau PP 23 2018 merupakan pengganti PP 46 tahun 2013 yang biasa dikenal sebagai peraturan pajak UMKM. Subjek pajak yang dapat menggunakan peraturan ini adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun pajak. Adapun kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma atau perseroan terbatas. Sepanjang wajib ini bukan 1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan, komanditer, atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak PP 23 2018. 3. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak dalam tahun berjalan berupa perubahan dan penggantinya. 4. Wajib pajak berbentuk usaha tetap. Pada dasarnya, semua penghasilan dengan nama dan bentuk apapun merupakan objek pajak penghasilannya. Peraturan ini melibatkan jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan final PP 23 2018 sebagai berikut. 1. Penghasilan diterima atau diperoleh pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi tenaga yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara,
kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama dan penari. Di olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. 3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. 4. Pajak yang dikecualikan sebagai objek pajak. Lanjut yang lain. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. PP final PP 23 2018 dapat dilunasi dengan cara 1. Disetor sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. 2. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Dalam hal wajib pajak bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pengenaan pajak penghasilan final P23 2018 paling lama 1. 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. 2. 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer atau firma. 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Dengan berlakunya PP 23 Tahun 2018, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini masih gue, Ji. Gantian. Contoh kasus pajak penghasilan bruto PP 23 tahun 2018. PKP menyerahkan BKP ke Bendahara Pemerintah pada Agustus 2018 sebesar 50 juta rupiah. Atas penyerahan BKP ke Bendahara Pemerintah tersebut dikenakan PPN dan PPh final 0,5% peredaran bruto tertentu. Transaksi tersebut dipotong PPh final 0,5% peredaran bruto tertentu oleh pemerintah menjadi 0,5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 250.000. Sedangkan PPN yang harus ditanggung sebesar 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Jadi total yang harus dibayarkan adalah sebesar 50 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah dikurang 250.000 rupiah menjadi 54.750.000 DPP ditambah PPN dikurang PPh final 0,5% peredaran bruto tertentu UMKM. Lanjutin. PBB adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya.
Lalu siapa saja yang wajib membayar PBB? Tentu saja seperti pengertian dari PBB itu sendiri. Maka yang wajib membayar pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari hak atas tanah dan bangunan. Orang atau badan yang termasuk wajib pajak harus melunasi pembayaran pajaknya paling lambat 6 bulan sejak tanggal 5-nya SPPT. Apa itu SPPT? SPPT adalah surat pemberitahuan pajak piutang yang berisi tentang pemberitahuan besaran pajak tentang yang harus dibayarkan dalam 1 tahun bagi orang atau badan yang termasuk dalam wajib pajak. Dasar pengenaan pajak PBB. Dasar pengenaan PBB adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar transaksi jual beli. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. NJOP biasanya ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan atau Menkeu. NJOP masing-masing wilayah berbeda. Asal penetapan NJOP untuk bumi dan bangunan. 1. Beberapa faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP bumi. Letak pemanfaatan peruntukan kondisi lingkungan. Kedua, beberapa faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP bangunan. Bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan. Cara menghitung PBB dan contoh kasusnya. Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP atau nilai jual kena pajak, sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP. Contoh kasus, Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi, yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500.000. Sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta. Jadi, berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Bangunan 50 dikali 500.000, hasilnya 25.000. Tanah 100 kali 1 juta, hasilnya 100 juta. Kedua, hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Nilai bangunannya 25 juta, nilai tanahnya 100.000. Ditambah jadinya 125 juta. Yang ketiga, setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. NJKP, 20% dikali 125 juta, hasilnya 25 juta. PBB-nya 0,5% dikali 25 juta, hasilnya 125.000. Tiara baca. Gua aja, gua. Gua aja, Zia. BPHTB adalah pungutan atas peroleh hak atas tanah dan bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pemberi dengan pajak penghasilan PPh penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung untuk pajak. Awal BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seseorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Gantian gua. Syarat BPHTB.
1. Surat setoran pajak daerah atau SPD BPHTB. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. 3. Fotokopi KTP wajib. 4. Fotokopi surat mandat kesetoran atau STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan untuk 5 tahun terakhir. Yang terakhir, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau GIRIK. Gantian. Cara menghitung tarif BPHTB dan contoh kasusnya. Diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Luas 1000 meter kubik ya. NJOP 1 juta per meter. NJOP TKP adalah 80 juta DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara pembeli adalah 2 juta per meter. Maka nilai NJOP, nilai transaksi sama dengan 1000 dikali 2 juta sama dengan 2 miliar. HTB adalah sebagai PPH 5% kali NPOP. Besarnya PPH 5% dikali 2 miliar sama dengan 100 juta. BPHTB sama dengan 5% kali NPOP dikurang NPOP TKP. Besarnya BPHTB dengan 5% dikali 2 miliar kurang 80 juta sama dengan 96 juta. Terakhir nih, siapa yang mau baca? Sasi. Objek yang dikenakan tarif BPHTB. Dikenakan tarif BPHTB berikut: jual beli, pembayaran, hibah waris, hibah wasiat, penggabung tahap, pengusaha, hasil dengan non-eksekusi dan hadiah. Dikenakan BPHTB tersebut adalah wakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik negara untuk penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, dan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, wakaf atau warisan digunakan kepentingan ibadah. Sampai sini ada yang nggak ngerti gak? Nggak ada. Nanti PPT-nya gue share lagi ya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Salam.